Sobat Indigo, kembali lagi bersama saya Vina dan Om Luki di sini. Ya, sekarang kita mau membahas dan mengupas tuntas mengenai hantu genderuwo. Om, dari asal usulnya dulu Om, ini genderuwo ini dari mana Om asalnya? Jadi kalau genderuwo itu kan dari bahasa Jawa genderuwo ya. Jadi kalau dalam bahasa Jawa kuno itu Gandarwo. Nah, ini tuh Gandarwo ini sebenarnya jin yang lebih kelasnya itu stratanya itu lebih tinggi daripada jin-jin yang lain. Nah, karena Gandarwo ini mempunyai kesaktian yang pertama, dan yang kedua itu juga dia itu sudah jin yang sakti kuat, yaitu bisa merubah wujudnya, itu bisa menyerupai dengan orang atau manusia. Jadi dia itu bisa, bahasa Jawanya itu mimbo-mimbo. Nah, itu yang berubah wujud itu namanya mimbo-mimbo, seolah-olah menjadi wajah yang mirip dengan orang. Jadi nanti umpamanya si A baru pergi dari rumah, tahu-tahu kok ada si A di rumah. Nah, itu namanya mimbo-mimbo. Itu seperti itu. Nah, terus juga versi itu kan banyak ya. Jadi genderuwo itu katanya dari roh orang yang meninggal, terus berbagai macam orang yang bunuh diri atau lain sebagainya. Sebenarnya beda ya, dibedakan ya antaranya roh dengan golongan jin dan setan itu berbeda. Jadi memang beda, tidak terus itu dari roh yang lambrang itu atau yang belum sempurna itu beda. Penasaran gitu ya, itu berbeda beda, seperti itu ya. Itu seperti itu. Nah, jadi memang ya kalau genderuwo itu dia tidak takut dengan manusia, dan dia itu menghuni rumah-rumah besar, rumah-rumah yang kuno, itu dia seneng. Terus pohon yang besar ya, kalau dahulu itu terkenal di Randualas, terus di Beringin yang besar ya, itu terus di kebun itu biasanya itu di mana aja, itu di jembatan. Mungkin rumah kosong juga ya Om? Ya, pasti yang kosong itu biasanya ya. Pasti ditempati oleh makhluk halus seperti itu. Om kan sering dengar nih katanya ada genderuwo itu bisa ngambilin manusia, itu benar nggak sih Om? Ya, dari ceritanya ya, memang dari ini cerita ya, dari mitos masyarakat itu, karena genderuwo ini sakti. Jadi genderuwo ini sakti dan dia bisa berubah wujud menjadi manusia yang dikehendaki. Ada pernah cerita, saya dapat cerita, ini cerita dulu ya. Dulu saya dapat cerita dari nenek saya. Nenek saya itu saat itu di rumah sendirian karena eyang kakung saya itu pergi dari rumah. Nah, pergi dari rumah selang beberapa jam, kok tiba-tiba yang kakung saya itu sudah ada di rumah. Ini cerita beneran ya. Jadi dari saya itu di rumah loh. Terus tanya, Pak, kamu tadi lewat mana? Enggak tak bukakan pintunya tak kunci, kok bisa masuk ke rumah. Nah, terus ditanyalah sama yang putri saya, yo metu pintu kono. Jadi dia bahasanya ya saya lewat pintu situ kono. Terus dari kecurigaan itu bertanya terus, loh, orang mungkin kok kono tak grendel. Jadi maksudnya saya grendel tidak hanya dikunci lock itu aja ya, tapi di grendel nggak bisa. Terus yang kalau saya tak neng berisik, nah, dia bilang sebentar saya ke belakang dulu. Ya ke belakang, dia katanya mau ke kamar mandi dulu ya, kamar kecil. Terus yang putri saya kan dengan masih kecurigaannya, terus beberapa menit itu nggak sampai lama, kakung saya itu datang.
Iya, sama tante saya Iya. boncengan itu. Nah, boncengan terus datang terus ketuk-ketuk lah, terus tanya lah itu tadi siapa gitu. Nah, ini ada cerita-cerita yang memang yang saya sendiri yang lah jalani, terus ada cerita lagi. Nah, ada cerita lagi itu di tetangga saya itu juga mengalami hal serupa, jadi dia ditinggal suaminya, ronda ya, suaminya itu ronda keluar, terus kok tahu-tahu suaminya di rumah dan dia tidak maksudnya orang Jawa itu tidak curiga, nggak plego ya, nggak plego itu tidak curiga, terus suaminya ya nyusul ke kamar, terus berhubungan suami istri itu bercerita itu seperti itu, ya akhirnya itu menjadikan cerita. Terus baru setelah selesai berhubungan suami istri selesai, suaminya datang, nah terus tanya, "Loh Pak, kamu kok dari mana?" "Saya dari Ronda." "Loh tadi habis di sini sama saya," gitu loh, maksudnya habis di kamar dengan saya. "Ura, aku lagi mulai," gitu. Dia bilang, "Enggak, saya baru pulang dari Ronda." Nah ini kan menjadi kecurigaan ya, habis seperti itu. Nah terus ini kita akhirnya melihat dari kasus-kasus seperti itu, ada memang dari cerita ya, cerita masyarakat itu cenderung itu bisa menghamili perempuan. Tapi secara ilmu ya, jadi ilmu sains ya, jadi secara ilmu sains itu namanya barang yang apa ya, namanya manusia dengan jin itu berbeda ya toh. Manusia mempunyai badan, mempunyai wadah ya, mempunyai body itu yang bisa diraba, nggak konkret jadi bisa diraba. Tapi kalau jin ini kan astral ya, makhluk astral itu tidak bisa diraba, tapi karena mempunyai kesaktian yang lebih daripada yang lainnya, dia bisa melakukan itu. Nah, yang dinamakan gendruwo itu bisa menyerupai manusia itu yang dinamakan dengan kamanungsan. Ya, kamanungsan itu dia bisa merubah wujudnya dan dia bisa disentuh. Gitu. Itu namanya kamanungsan. Ya, bisa menjadikan konkret bentuknya, bisa bisa diraba seperti itu. Dan bisa berkomunikasi seperti Bisa, orang bisa berkomunikasi. asli gitu ya. Bisa. Itu kehebatan dari gendruwo seperti itu. Dan dia juga sakti seperti manusia, jika juga menuntut ilmu untuk menambah kesaktiannya, itu juga seperti itu. Kadang juga gendruwo itu dijadikan alat juga oleh manusia untuk perjanjian, menunggu rumah, biar untuk rumahnya aman, kalau ditinggalkan, supaya menjaga sampai ke anak cucu, itu juga bisa. Cuman biasanya gendruwo itu imbalannya ya begitu, seneng dengan perempuan-perempuan. Saya mempunyai teman, ini kasus ya, mempunyai teman, itu anak suatu lawyer, seorang lawyer yang terkenal ya di Jogja ini. Anaknya lawyer ini juga dia disukai sama gendruwo. Nah, cerita dengan saya kalau malam itu serasa ditindik, jadi badannya selalu nggak enak kalau bangun tidur, seperti ya ditindih, dipeluk gitu, nggak enak. Terus kalau mandi seolah-olah ada yang liatin, ngintip gitu. Nah ini sesuatu yang nggak wajar. Terus akhirnya kita cek dan kita kita bersihkan tempatnya, ternyata memang ada ya. Terus ini tip jadi supaya untuk menghindari gendruwo ya, jadi menghindari, setiap jin itu ada penangkalnya sendiri-sendiri. Jadi kita mengupas di sini ada penangkal sendiri-sendiri untuk bagaimana gendruwo ini tidak masuk ke dalam rumah atau kamar kita.
Ya. Jadi kalau kita makan salak, Iya. salak itu ada biji salak, ya itu ada namanya kentos. Nah, kalau biji salak itu dari salak itu cuma ada satu tok bijinya, walaupun ada bergerombol itu cuma satu dan itu cuma buahnya satu. Biasanya salak dibuka itu kan ada tiga. Ya toh, ada anaknya tiga, ada tiga berjajar. Nah ini pilih satu salak yang tidak ada saudaranya, cuma satu buah, jadi dibuka cuma satu. Ya ini memang susah, tapi ini langka ya. Ini memang syarat ya. Iya. Nah itu biji salak itu dikeluarkan, terus kita bakar. Nah kita bakar, setelah kita bakar kita masukkan dalam kantong. Nah nanti dibakar di dalam kantong, nanti ditaruh di atas pintu. Jadi pintu mau masuk yang ada di dalam itu dipaku di situ kantongnya. Nah itu sebagai tolak bala, jadi penangkal genderuwo. Jadi ada itu, dia tidak mau masuk. Jadi elemen dan gelombangnya dia berbenturan, jadi dia tidak akan nyaman di situ. Itu seperti itu. Jadi mungkin bagi teman-teman sobat Indigo ya, itu kalau mungkin ada cerita atau di daerah sekitarnya itu ada cerita seperti itu, genderuwo dan mempunyai keluarga atau istri atau ibu, itu biasanya di atas pintu di paku itu ya dikasih biji salak. Nah itu seperti itu. Ya, itu. Oh mau tanya nih, kan tadi membahas tentang kayak tindihan gitu. Ya. Nah itu tuh kalau tindihan apa bener ditindihin genderuwo atau cuman gimana ya, perasaan kita aja? Nah jadi begini, tindihan itu versinya ada berbagai macam. Ini saya ada 3 ya versinya. Tindihan itu bisa karena kita kecapean. Yang pertama kecapean, terus badannya kram, kaku, tidak bisa gerak. Ini bisa dinamakan juga kadang tindihan. Akhirnya bisa melihat, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu kan tindihan yang pertama itu. Terus untuk yang kedua, tindihan yang dialami, jadi kita itu seperti kita sudah bangun, jasad kita mendahului sebelum roh kita datang. Nah itu juga tindihan. Jadi kayak melayang lihat apa-apa bisa. Cuman itu roh itu belum masuk. Ya ini roh di dalam, tapi kan ada yang namanya alam mimpi. Nah toh ini jalan, main roh kita ya, jalan-jalan gitu. Itu ke alam mimpi. Nah itu waktu kembali ke tubuh itu tuh belum sampai ke dalam, badan ini seolah-olah sudah pengen. Nah belum sinkron, belum sinkron. Jadi belum sinkron, belum masuk, akhirnya terjadinya seperti ini. Terus yang ketiga ya memang ini ada gangguan dari makhluk halus. Ya jadi gangguan dari makhluk halus ini bisa juga memang kita diperdaya dengan makhluk halus, bisa kita memang baru ditahan ya, atau kita memang ditindih bisa, terus dia dikunci, kita seolah-olah tidak bisa bergerak, itu juga bisa. Terus kita bisa melihat hal-hal metafisika ya, makhluk astral itu juga bisa. Itu seperti itu. Tindihan itu versinya macam-macam. Jadi ada memang orang-orang, kita membahas sekarang begini. Setiap orang itu tidak semuanya bisa melihat makhluk halus. Ya yang pertama. Setiap orang itu juga tidak semua orang bisa hipnotis atau digendam. Setiap orang itu juga tidak mesti bisa disantet atau ditenung atau diteluk. Itu seperti itu. Jadi setiap orang juga tidak gampang diganggu oleh makhluk halus. Jadi orang ini bermacam-macam. Tidak semua orang itu terus bisa melihat makhluk halus, bisa disantet, ya toh, bisa digendam. Nah ini tertentu, orang-orang tertentu. Nah orang-orang yang bisa mengalami melihat hal-hal metafisika itu
memang indigo. Dia mempunyai kelebihan yang lain. Indigo ini sebenarnya ini kayak penyakit gitu loh. Jadi bukan istilah ini kelebihan, ya memang siksen ya, dia mempunyai indera keenam. Tapi kalau orang normal kan nggak seperti itu gitu loh. Jadi tidak terus gampang melihat kayak gitu ya. Nah itu kayak penyakit, dari penyakit apa ya? Orang indigo. Nah itu kan bisa melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat yang lain, ya toh. Terus ada yang namanya ini membahas tentang buta warna. Nah, contoh buta warna. Kalau di tes Ishihara, jadi tes buta warna itu ada orang yang melihat angka-angka di situ jelas. Tapi orang yang nggak bisa melihat, nah itu angka berapa aja dia tidak bisa melihat. Nah seperti itu ya. Jadi gampangannya seperti itu. Nah terus orang yang bisa disantet itu biasanya gelombangnya, frekuensinya itu menyamai dengan gelombang frekuensi metafisika. Nah disinilah auranya bocor namanya kalau gampangnya itu. Jadi dia gampang kesurupan, bisa digendam, bisa disantet. Ini dasar. Jadi ada keturunan. Kalau nggak mempunyai keturunan yang seperti itu, aura yang bocor seperti itu juga tidak bisa. Kalau belajar bisa dengan ilmu ya istilah kayak ilmu laduni, ilmu yang pengen kita bisa melihat tentang hal yang goib. Ya tahu, melihat masa depan, melihat masa yang belakang, ya tahu. Jadi bisa melihat sesuatu hal yang belum akan terjadi, itu bisa melihat seperti itu. Itu bisa, itu dengan ilmu. Tapi beda dengan indigo. Indigo itu tidak usah belajar aja sudah bisa. Iya. Jadi kayak sudah ada bibitnya gitu ya. Sudah ada bibit. Nah, orang-orang seperti itu ya nanti gampang terganggu, gampang kesurupan, gampang dipeluk atau disantet. Jadi kalau orang nggak mempunyai frekuensi yang itu juga susah. Umpamanya mau jadi pejabat disanteti terus, kalau dia tidak mempunyai gelombang atau frekuensi yang sama, ya tidak bisa. Jadi mental nanti dia seperti tidak bisa terdetek, gitu. Unreadable. Jadi tidak bisa terbaca, tidak connect. Tapi kalau orang-orang yang maksudnya mempunyai auranya yang memang tidak sempurna, malah dikatakan bocor ini, ya dia gampang. Nanti kalau kesurupan di tempat manapun, dia bisa merasakan dia bisa kesurupan. Jadi kayak nyetrum gitu ya? Iya, terus nanti bisa digendam, gampang ketinggian gitu ya. Itu seperti itu. Jadi memang setiap orang beda-beda. Nah, maaf mau tanya. Jadi pas tadi kan ngomongin tentang auranya yang bocor juga. Yeah. Nah itu awalnya tuh selain karena mungkin ada turunan itu ada apa aja? Jadi memang yang pertama itu kadang turunan. Turunan itu mengalir dari orang tua dan nenek moyangnya. Ya contohnya gampang saja ya, orang pada berbondong-bondong mencari ilmu ya, biar bisa melihat makhluk halus. Dari orang 10 orang yang bisa cuma 2 orang atau 3 orang. Lainnya nggak bisa karena apa? Yang 3 ini mempunyai frekuensi yang sama, bisa melihat. Yang lain nggak bisa. Pun bisa akan melihat tapi lama, ini prosesnya lama, harus mengasah dulu. Seperti itu. Nah terus nanti kalau mempunyai frekuensi yang sama ya dia akan cepat. Nah terus yang kedua, bocor itu karena dia mempunyai amalan. Ya senang nanti prihatin, nanti berendam, nanti bertapa. Kalau dia tidak mempunyai patokan atau referensinya, itu akan menjadi suatu masalah. Bisa auranya bocor karena amalan yang tidak benar. Gitu. Nah terus kembali lagi nih ke bahasan genderuwo tadi ya Nah itu apa benar kalau genderuwo itu suka makan ubi? Soalnya sering tercium bau-bau ubi bakar atau ubi rebus. Nah ini cerita lagi ya. Jadi sebenarnya itu sudah cerita klasik, sudah lama ya. Jadi cerita klasik itu sudah lama. Suatu tempat
tempat itu ya, kalau kita ke hutan atau kita ke kebun atau kita ke sawah, kalau malam mulai habis maghrib itu kita bau yang namanya bakaran ketela, ketela pohon itu biasanya baunya sangit. Nah, di situ itu biasanya ada genderuwo. Nah, setiap tempat itu beda-beda. Jadi seperti itu menandakan daerah teritorialnya. Iya, jadi makanya orang kalau bau di situ, oh ini tempat saya, ini wilayah saya. Gitu. Jadi dia akan bau kalau menunjukkan adanya kehidupan di situ, adanya suatu apa ya, istilahnya suatu daerah kekuasaan yang ada di situ. Akhirnya dia memberikan yang namanya bau. Nah, terus cerita lagi katanya, ini saya juga untuk katanya, ini kan memang dari genderuwo itu juga makan ketela bakar, katanya juga seperti itu. Ini cerita dari yang saya ceritanya ada cerita seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini, yang saya dulu mempunyai pohon apa ya namanya seperti kebun. Nah itu ditanami ketela. Nah ketelanya itu dicuri terus sama genderuwo, katanya seperti itu. Ini cerita versi dari yang saya. Terus saking jengkelnya, akhirnya dicarikanlah yang namanya telo genderuwo. Telo genderuwo itu besar-besar ketelanya, tapi itu ketela racun. Nah itu ketela racun ada, nanti ada ketela racun itu ada, nanti bisa dicari ya, di googling itu bisa ketela racun. Nah itu dibakar dikasih makan itu. Nah bahasa Jawanya itu genderuwo ya, mendem. Nah mendem itu keracunan, ceritanya begitu. Terus akhirnya dia kapok. Ini dari cerita versi yang saya ya, karena memang saya ini dari kecil memang dikenalkan dengan apa ya, metafisika ya, dari perjalanan spiritual ya. Memang dari sudah turun temurun dari yang saya, buyut saya, sampai bapak saya, sampai ke saya, itu memang darah ya, keturunan. Jadi seperti itu tidak diajari orang tua pun sudah mengalir. Jadi darah itu sudah mengalir. Jadi mempelajari hal-hal seperti ini kita otodidak. Jadi akhirnya dengan perjalanan religi kita mungkin dengan apa ya, laku-laku, tirakat, puasa dan lain sebagainya. Jadi kalau puasa yang memang saya jalani memang sudah ada anjurannya ya, sudah ada sunnahnya. Cuman kita menambah lagi untuk apa ya, untuk lebih mendekatkan diri ya. Seperti itu. Jadi masih yang ada jalurnya seperti itu. Jadi membahas lagi tentang tadi ya, orang yang aura tadi yang bocor tadi ya. Banyak orang yang mencari pesugihan. Contohnya ke Gunung Kawi, ke Mukos, ke Wulangse dan lain sebagainya. Tidak semua orang itu juga bisa mendapatkan pesugihan. Orang-orang tertentu saja, yang terpilih saja, yang mempunyai gelombang sama saja, itu yang bisa. Kalau enggak ya enggak bisa. Cari pesugihan tetap enggak bisa. Tapi kalau sudah gelombangnya sama, terus frekuensinya juga sama, bisa ketemu, dia bisa mudah mendapatkan pesugihan. Ya Om, kalau kan itu ada pesugihan yang sudah dari simbah-simbahnya nenek moyang itu, tinggal nerusin gitu. Berarti itu sudah satu frekuensi gitu ya? Ya, itu ada frekuensinya. Karena pesugihan kenapa dia tidak terus pergi sudah habis ini karena cucunya? Karena apa? Dia mempunyai frekuensi yang sama. Seperti ada buku kas, buku tabungan yang ini kan tinggal melanjutkan. Dan orangnya sudah tahu ada frekuensi yang sama, gelombang yang sama. Akhirnya tinggal melanjutkan saja. Kalau memilih lagi belum tentu matching juga, bisa menyatu, bisa cocok, seperti itu. Ya, Sobat Indigo, ini tadi pembahasan kita mengenai genderuwo dan aura yang bocor. Ya, terima kasih sudah menonton.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.